Bab 2526. Tidak menyerah. Di lantai 9, Mela yang berkata dengan suara berat, "Adik, apa rencanamu untuk masa depan?" Mileye tanpa ekspresi, "Rencana apa lagi yang aku punya? Tentu saja bertarung sampai mati." Mela yang ragu untuk berbicara. Mileye menatap Mela yang, "Kakak mau bilang bahwa kita tidak bisa mengalahkan wanita itu kan?" Mela yang mengangguk, "Kekuatan wanita itu di luar imajinasi kita. Apalagi sekarang kedua Tuan Mahatinggi super lainnya di sisinya. Tidak hanya itu, Paviliun Xianbao ini sepertinya telah bergabung dengan mereka. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti, dan berkata lagi, "Maksudku, kita harus menghindari bahaya untuk saat ini." Mileye terdiam. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Mela yang. Kakak beradik itu sama sekali bukan saingan. Kalau mereka pergi untuk mencari pihak lain, mereka akan mati begitu saja. Mela yang melanjutkan, "Kita bisa pergi cari ayah." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku akan membalas dendamku sendiri." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Mileye memandang Mela yang, "Kak, kamu bisa menyembunyikan auramu dan aku, kan?" Mela yang mengangguk, "Tapi, tidak selamanya." Mileye bertanya, "Berapa lama?" Mela yang berkata dengan suara yang dalam, "Maksudku, aku khawatir mereka akan dapat menemukan kita dengan suatu metode rahasia." Setelah Mileye terdiam sejenak, dia langsung masuk ke menara kecil. Waktu. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Mileye datang ke puncak gunung, dia melihat ke kejauhan, matanya sedikit linglung. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Eka Dao, dia tidak hanya membakar garis darah, tapi juga membakar jiwanya, termasuk Ciwani terakhir yang berinisiatif untuk dilahapnya, tapi dia masih belum bisa mengalahkan lawan. Ini konsidi paling putus asa sepanjang hidupnya. Ciwani. Mata Mileye tertutup perlahan. Saat ini, hatinya masih berdarah. Pada saat yang sama, garis darah di dalam dirinya tiba-tiba bergetar dan hendak menyerang. Mela yang muncul di samping Mileye, dia menatap Mileye, "Kendalikan garis darah, sekarang kamu tidak perlu gila, yang kamu butuhkan adalah tenang, kecuali kamu ingin panggil orang." Panggil orang. Kedua kata ini seperti jarum yang dimasukkan ke dalam hati Mileye. Tidak tahu kapan itu dimulai, ketika menemui kesulitan, Lydia selalu membantu dia. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin percaya diri, karena percaya diri, maka dia semakin flamboyan. Tapi kali ini, Lydia tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa itu keputusasaan. Keputusasaan nyata. Bahkan kalau dia mencoba yang terbaik, tetap tidak dapat mengubah akhirnya. Dunia ini begitu kejam, seringkali tidak dijamin kalau kamu bekerja keras dengan mati-matian, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mileye mengepalkan tangannya, dia memaksa dirinya untuk tenang. Kemarahan adalah ekspresi ketidakmampuan. Hanya orang yang tidak kompeten yang akan melakukan hal yang tidak berarti seperti kemarahan. Setelah sekian lama, darah di seluruh tubuh Mileye berangsur-angsur kembali tenang. Mela yang memandangi Mileye di depannya, merasa sedikit sedih di hatinya. Dia tahu bahwa hilangnya Jiwani telah memberikan pukulan telak bagi Mileye. Menara kecil tidak berbicara lagi. Kali ini juga pukulan besar baginya, sepanjang hidup, inilah kondisi sangat menyedihkan dia dan Mileye. Bukan hanya Mileye yang tak berdaya, dia juga putus asa. Wanita itu benar-benar kuat. Ciwani pun berinisiatif ditelan Mileye,
dan Mileye yang kekuatannya melejit tetap tidak mampu melawannya. Bahkan dia ingin menyuruh Mileye memanggil orang lebih dari sekali, karena menurut pandangannya, hanya majikan dan Destiny yang bisa membunuh wanita itu. Tapi, dia tahu bahwa Mileye tidak akan memanggil siapapun lagi. Karena Mileye saat ini sudah mulai membenci dirinya yang sembrono itu. Sembrono. Bukannya tidak bisa. Tapi, dia harus memiliki kekuatan. Sama seperti ayah, bukankah ayah juga sembrono? Tapi, ayah memiliki kekuatan. Dalam pepatah dunia sekuler, seringkali, kentut orang kaya itu wangi. Kekuatan. Mileye menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung, dia mulai berpikir dalam-dalam. Bagaimana cara mengalahkan Eka Dao itu? Kekuatan. Bahkan kalau dia memiliki tubuh fisik dan pedang biru gaib sebelumnya, dia tidak bisa mengalahkan lawan, apalagi sekarang. Adu mantra sihir. Tebasan masa lalu ditambah tebasan sekarang dan tebasan masa depan, juga tidak bisa mengalahkan lawan. Setelah dipikir-pikir, Mileye menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan lawan, bahkan kalau dia membangkitkan garis darah dan membakar jiwanya. Terlebih lagi, intuisinya memberitahunya bahwa Eka Dao masih menahan kekuatannya. Hanya ada satu jalan tersisa. Panggil orang. Teruslah menjadi generasi kedua. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Selain memanggil orang, apalagi yang bisa dia lakukan? Saat ini, Mela yang berjalan ke arah Mileye, dia menepuk-nepuk debu di kerah Mileye, dan berkata dengan lembut, "Jangan salahkan dirimu. Kakak akan membantumu." Mileye memandang Mela yang sedikit tersenyum, "Aku tidak bisa mengalahkan wanita itu, tapi aku bisa membantumu menjadi lebih kuat." Saat dia berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, 10 cincin penyimpanan muncul di depan Mileye. Mela yang menatap Mileye, "Ini semua harta kakak. Di antaranya ada yang diberikan ayah, ada yang diberikan kepadaku oleh si putih, ada yang diberikan oleh ibuku, dan ada yang kutipu. Oh bukan, maksudku yang aku dapatkan sendiri. Sekarang, aku akan memberikan semuanya untukmu." Mileye menggelengkan kepalanya sedikit, "Kakak, aku khawatir tidak akan keburu." Mela yang tiba-tiba berkata, "Adik, apakah kamu tahu apa kekuranganmu dari ayah?" Mileye terdiam. Mela yang menatap langsung ke Mileye, "Ayah, dia tidak akan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Tahukah kamu betapa putus asanya ayah ketika dia menghadapi Destiny saat itu? Itu 10.000 kali lebih putus asa dari situasimu saat ini. Tahukah kamu betapa sengsaranya kita saat itu? Pada saat itu, Tian Dao dan semua monster suci dibunuh langsung oleh Destiny dalam pembunuhan instan. Bibi Tiari, Bibi Grace, dan 2 tubuh bayangan Destiny mati dalam pertarungan. Jiwa Yana hampir binasa. Saat Dev Senior yang tidak pernah dikalahkan sebelumnya dalam menghadapi Destiny, dia tidak pernah mencabut pedang, dan ayah terus dipukuli. Biar demikian, ayah tidak menyerah, dia benar-benar tidak menyerah. Dia bisa mati, dia bisa menangis, tapi dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mati. Mileye terdiam. Mela yang berkata lagi, "Menghadapi Eka Dao itu, aku juga merasa sangat putus asa, tapi bukankah kita harus bertarung habis-habisan? Setidaknya, kita masih hidup sekarang." Mileye mengepalkan tangannya dengan erat, dan tiba-tiba, dia menamparkan wajahnya sendiri. Plok! Suara tamparan bergema di seluruh dunia menara kecil. Ekspresi Mileye sangat tenang, "Kak, kamu benar, aku masih hidup, kenapa aku harus menyerah? Bagaimana aku bisa menyerah?" Saat dia berbicara, dia melihat ke cincin penyimpanan di depan Melayang, dan berkata,
yang mana yang bisa membantu aku? Mela yang berkata, semuanya. Mileye mengangguk, dan kesadaran ilahinya melirik ke cincin penyimpanan itu, dan tak lama kemudian, tak terhitung banyaknya benda ilahi dalam cincin penyimpanan dimasukkan ke dalam lautan kesadarannya. Dia tahu mana yang sangat berguna dalam sekejap. Sesaat kemudian, Mileye membuka telapak tangannya, dan sebuah hati muncul di tangannya. Mela yang berkata, ini adalah jantung pohon dari pohon suci kehidupan, yang aku dapatkan dari seorang lelaki tua dengan kotak bambu. Mileye mengangguk, dan dia mengeluarkan botol giok putih lagi. Di dalam botol giok putih itu adalah darah Yana. Mileye menatap garis darah Yana di tangannya, berpikir diam-diam sekarang. Dia harus mencapai alam eternal terlebih dahulu. Dia hanya bisa bertarung dengan wanita itu setelah memiliki tubuh fisik eternal, jiwa spiritual eternal, kesungguhan tekad eternal, karena setelah mencapai tingkatan alam itu, setelah membakar tubuh fisik dan membakar jiwa spiritual, kekuatan dia akan berubah menjadi lebih kuat. Satu-satunya cara untuk membunuh wanita itu adalah dengan sekuat tenaga. Dia akan langsung membakar tubuh fisik dan jiwa. Mileye mengeluarkan darah Yana, dan menuangkan setetes ke tenggorokannya. Bentuk kembali tubuh fisik eternal. Untuk menekan kekuatan yang kuat di garis darah Yana, dia bahkan menelan jantung pohon suci kehidupan. Dengan penekanan dari jantung pohon suci kehidupan, dia mampu menyerap darah Yana secara perlahan. Kali ini, alih-alih menelan satu tetes, dia menelan ke-12 tetes darah di dalam botol. Inilah yang dimaksud Mela yang karena tubuh fisik eternalnya sebelumnya sama sekali tidak berguna melawan Eka Dao itu, tubuh fisiknya harus lebih kuat, kalau tidak, dia masih akan dihancurkan oleh Eka Dao itu. Selain darah Yana, Mileye juga melahap harta langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dikumpulkan oleh Mela yang masing-masingnya benar-benar tak ternilai harganya. Ada beberapa yang Mela yang enggan makan, seperti jantung pohon di pohon suci kehidupan yang tidak pernah dia makan. Harus diakui, ketika melihat Mileye memakan kekayaan alamnya seperti makan sawi putih, Mela yang masih merasa sedikit sedih, tapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah saudara kandungnya, dia berhenti memikirkan masalah ini. Saudara laki-laki. Faktanya, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Mileye. Kakak beradik itu, mereka belum pernah bersama sejak kecil. Tidak benar untuk mengatakan seberapa dalam hubungan mereka, tapi darah lebih kental daripada air. Apalagi untuk Mileye, dia masih merasa sedikit bersalah. Karena pria berbaju biru membiarkan Mileye hidup mandiri, tapi merawatnya dalam kemewahan, dari lahir hingga sekarang, dia hampir tidak mengalami kesulitan. Setelah sekian lama, Mela yang menarik pikirannya dan menatap Mileye yang perlahan berubah tubuh fisiknya di hadapannya, dia berkata dengan lembut, adik, ayo semangat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tubuh fisik Mileye telah berubah total, tubuh fisiknya telah mencapai eternal lagi, tapi belum berakhir, dia terus mendorong dirinya sendiri, dia ingin membiarkan tubuh fisiknya mencapai batas diri sendiri, atau mencapai batas tubuh fisik eternal. Tentu saja ini sangat menyakitkan, sebenarnya sangat menyakitkan di awal, darah Yana tidak main-main, bahkan dengan penekanan jantung pohon suci kehidupan, dia masih merasa seperti berada di magma panas. Tapi, sedikit rasa sakit ini bukan apa-apa baginya. Pada saat ini, tubuh fisik Mileye perlahan tercabik-cabik. Melihat adegan ini, Mela yang sedikit mengernyit, apa yang terjadi? Seluruh tubuh Mileye robek, tapi setelah robek, dia sembuh dengan cepat, lalu robek lagi, dan seterusnya. Mela yang berkata dengan suara berat, perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif.
Tubuh fisik Mileye berubah lagi setelah mencapai alam eternal. Apa tubuh fisik di atas eternal? Mela yang juga tidak tahu. Karena dia tidak mengolah tubuh fisik. Pada saat ini, kulit Mela yang tiba-tiba berubah, dan detik berikutnya, dia meninggalkan menara kecil dan kembali ke lantai 9. Di pintu, terdengar suara langkah kaki. Seseorang datang. Bersambung.